Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Puadi MKH dari Penjas 2A Universitas Siliwangi NPM 192191033. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih membahas tentang kurikulum, dan yang sekarang itu membahas tentang konsep pengembangan kurikulum. Nah, sebelum masuk ke konsep pengembangan kurikulum, pasti kalian udah tahu pengertian kurikulum. Kita akan mengulang lagi. Pengertian kurikulum yaitu adalah pedoman untuk menyusun target kegiatan pembelajaran atau supaya mempermudah pengajar untuk memperoleh hasil pembelajaran yang efektif. Nah, dalam konsep pengembangan kurikulum ini terdapat banyak hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip. Nah, di dalam prinsip ini terdapat dua prinsip. Yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua ada prinsip khusus. Nah, dalam prinsip umum ini ada lagi prinsip-prinsip ke bawahnya. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip referensi. Nah, prinsip referensi ini adalah sebagai kesesuaian atau keselarasan pendidikan dengan kurikulum masyarakat, dan juga harus bersifat fungsional. Nah, dengan begitu banyak pihak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut. Misalnya peranan pada administrator pendidikan, peranan para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli ilmu pengetahuan, peranan guru, peranan orang tua murid, dan peranan masyarakat. Dan begitu pula terdapat faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum tersebut, yakni faktor perguruan tinggi, faktor masyarakat, dan faktor sistem nilai dalam perkembangan kurikulum. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Seperti yang telah kita tahu bahwa fleksibilitas itu kan lentur atau tidak kaku. Nah, jadi prinsip ini merupakan kebebasan untuk bertindak. Artinya, dalam kebebasan ini adalah kebebasan untuk memilih program pendidikan dan mengembangkan secara tepat. Nah, untuk prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip kontinuitas. Nah, artinya prinsip ini yaitu berkesinambungan atau tidak terputus-putus. Jadi secara terus-menerus lah intinya antara satu dengan yang lainnya misalnya. Nah, yang keempat ada prinsip praktis. Prinsip praktis ini bisa disebut juga prinsip yang efisien atau sederhana. Jadi prinsip kurikulum ini selalu dilakukan dalam keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, tempat, atau yang lainnya gitu. Yang terakhir ada prinsip fleksibilitas. Prinsip efektivitas. Ya, prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini yaitu waktu tidak terhubung dengan sia-sia. Artinya, misal
dalam suatu kurikulum yang dimana ada suatu kegiatan kosong yang dilakukan dengan kegiatan, misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, dan untuk membuahkan hasil. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia begitu. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu ada prinsip khusus. Nah, di dalam prinsip khusus ini terdapat banyak prinsip yang berkenaan dengan prinsip-prinsip yang di atas, yaitu yang pertama ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini bersifat umum kan, entah itu mau jangka panjang, jangka sedang, atau jangka pendek. Nah, maksud dari tujuan pendidikan ini merupakan pusat arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ya, yang kedua ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, pemilihan isi pendidikan di sini karena tujuan pembelajaran ini juga perlu kita perlu ada penjabarannya, dan juga ke dalam bentuk pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Dan juga isi dalam bahan pelajaran juga harus meliputi segi ilmu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Seperti itu. Untuk prinsip yang selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, dalam pemilihan proses belajar ini bisa dikatakan untuk mempertimbangkan suatu yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita. Misalnya, contoh pemilihan dalam segi pembahasan kita, apakah itu terlalu kepanjangan, apakah itu terlalu kecepatan, apakah itu tepat buat si pelajar, apakah itu dapat bisa dimengerti dengan mudah oleh pelajar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, pada alat pengajaran ini harus dapat bisa pemahamannya menghasilkan hasil yang terbaik yang digunakan untuk menggunakan multimedia, seperti itu. Jadi media di sini itu tidak berpacu lah kepada media yang ada gitu. Misalnya kalau nggak ada bisa digantinya dengan apa, bisa dimodifikasi kan, bisa gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, dalam pemilihan penilaian ini kan ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ya. Misalnya seperti kan kita di penilaian kita bagaimana terhadap siswa tersebut, apakah itu penilaiannya dengan etika kita, sikap pelajar bagaimana, dengan ujiannya bagaimana, atau tes-tesnya bagaimana, atau dengan keaktifannya bagaimana, kan itu harus diperhatikan kan untuk menjadi penilaian kita. Nah, selanjutnya ada artikulasi dan hambatan pada pengembangan kurikulum tersebut. Nah, artikulasi ini merupakan
kesatu paduan atau koordinasi lah dalam segala pengalaman belajar mengajar. Nah, untuk merealisasikan artikulasi ini itu harus meneliti terlebih dahulu secara keseluruhan kurikulum tersebut. Artinya guna untuk bisa membuang-buang hal yang tidak diperlukan dalam proses nanti mengajar nanti, agar tidak memboroskan waktu lah, itu agar berkesinambungan dengan kurikulum tersebut gitu. Nah, dan juga ada hambatan. Nah, hambatannya apa? Hambatan ini bisa terletak pada guru. Misalnya gurunya itu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum tersebut. Apakah itu misalnya sebabnya kurangnya waktu mengajar, kurangnya pengalaman, kurangnya kesesuaian pendapat gitu kan. Misalnya lagi kemampuan dalam sebabnya dalam kemampuan dirinya itu, apakah itu sudah bisa memberi materi dengan baik, apakah tidak gitu. Nah, selanjutnya ada hambatan dari masyarakat juga, itu terletaknya pada masyarakat juga ada, seperti kan masyarakat itu kan merupakan sumber input dari sekolah kan. Jadi artinya keberhasilan pendidikan itu dapat ditetapkan kurikulum yang digunakan untuk membutuhkan bantuan dari input masyarakat atau dari pemikiran masyarakat itu sendiri gitu, supaya kan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik lah, dapat mudah diterima dengan baik oleh masyarakat juga kan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Nah, model-model di sini banyak ya, tapi saya akan coba menyebutkan saja. Yang pertama itu ada model the administrative model. Yang kedua ada tim grassroots model. Yang ketiga ada becomes model. Yang keempat ada the demonstration model. Yang kelima ada Tabas model. Ada Tabas inverted model. Nah, yang kelima ada Roger interpersonal. Maaf sekali lagi, untuk yang kelima itu Roger interpersonal relation model. Yang keenam ada the systematic action research model. Yang terakhir ada emerging technical model. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga kan masih pada proses mengajar gitu, proses pembelajaran. Nah, mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.